guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para penonton setia Sakahayang? Udah kebagian THR belum? Kalau belum, coba minta THR sama Haji Dayat. Dimana pada kesempatan kali ini, Sakahayang akan membahas sebuah film jurig yang cukup mengerikan berjudul The Morrigan tahun 2025. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan tragedi yang terjadi pada 1500 tahun lalu di negara Irlandia, di mana ketika itu sekelompok ormas acacin berusaha membantai kelompok sekte yang dianggap sedang melakukan ritual sesat. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Sabar, karena film pun baru dimulai. Kemudian scene beralih ke masa sekarang, di mana kini seorang arkeolog bernama Fiona sedang mempresentasikan penelitiannya tentang sosok legenda dewi pengendali manusia bernama Morrigan. Namun dirinya yakin sosok yang dipercaya oleh bangsa Celtic kuno ini bukanlah mitos semata, karena baru-baru ini ia menemukan sebuah petunjuk tentang reruntuhan kuil kuno yang berada di kepulauan Irlandia bagian kulon. Lantas Fiona langsung meminta izin untuk melakukan penelitian dan penggalian situs, di mana ia yakin makam Morrigan berada di pulau tersebut dan pastinya belum pernah ditemukan oleh siapapun. Dirasa penggalian ini akan lebih menguntungkan dibandingkan ngebongkar mumi Imhotep. Para petinggi langsung memberikan izin pada Fiona dengan bantuan dua arkeolog untuk membantu melakukan penggalian situs. Singkat cerita, Fiona yang baru tiba langsung dijemput seorang pemandu bernama Toby. Namun bisa kita lihat, Fiona yang merupakan seorang janda harus mengajak putri seksoinya yang bernama Lily untuk ikut bertugas. Dirasa sudah siap, Fiona meminta Toby untuk segera OTW. Sementara itu, dua arkeolog yang sudah lebih dulu diutus bernama Connor dan Jonathan baru saja menemukan sebuah ukiran berbentuk bebenguk yang mengerikan. Hingga di tengah perbincangan, mereka pun mendengar kedatangan Fiona. Fiona, just in time. Sesaat kemudian, Fiona yang akan langsung bekerja meminta Lily untuk menunggu di penginapan dengan diantarkan oleh Om Toby. Saat Toby dan Lily pergi, mereka langsung mengajak Fiona mengecek sesuatu yang mereka temukan. Oh, fuck! Jesus. Shall we? Come on. Do you think it could be related? Seketika Fiona terkesima saat melihat ukiran bebenguk yang berkaitan dengan sosok Morrigan. Namun setahunya, ukiran ini mengartikan sebuah tanda peringatan. Akan tetapi, ia dan timnya akan tetap melakukan penggalian di titik ini. Kembali pada Lily, dengan setelan anime hentai, ia pun baru tiba di penginapan milik keluarga Toby. Saat Lily terperangah dengan megahnya rumah ini, Toby mengajak Lily untuk masuk. Hingga saat Lily diantar menuju kamarnya, seketika ia pun terpana saat melihat lukisan seorang emak-emak. Lantas, Toby memberitahu jika wanita dalam lukisan itu adalah mendiang istrinya yang bernama Mary, di mana Mary tewas setelah terjatuh di tebing reruntuhan tadi. I'll be back in a moment. My God, sontak Lily pun kaget saat sekilas melihat sosok mengerikan muncul dari dalam lukisan. Hingga saat Toby kembali, ia langsung mengajak Lily menuju kamarnya. Okay. Singkat waktu, mereka pun akhirnya berhasil melakukan penggalian hingga menemukan sebuah lorong yang sempit. Dirasa makam Morrigan berada di ujung lorong, mereka pun sepakat untuk melakukan persiapan.
Sesaat kemudian, Fiona pun memberanikan diri untuk menyusuri lorong sempit ini. Hingga di tengah pengecekan, Fiona berkata jika dirinya melihat sebuah rongga yang cukup luas. I'm going in. Akhirnya, pencarian Fiona membuahkan hasil, di mana ia berhasil menemukan peti mati batu yang diduga berisi jasad Morrigan. Di tengah perjalanan pulang, Fiona pun sudah tidak sabar untuk melihat isi dalam peti ini. Namun rekan-rekannya berkata jika mereka tidak boleh membukanya dulu sebelum mendapat persetujuan dari perusahaan. Sepulangnya ke rumah Toby, Fiona mengajak Lily untuk memperlihatkan hasil temuannya. Sontak Lily pun terperangah saat melihat peti mati batu dengan desain yang sangat kuno. Lantas si ibu berkata, jika saat peti mati ini dipamerkan di museum, dirinya akan mendapat upah setara pemilik 100 dapur BMG. Lagi-lagi Lily pun kaget saat sekilas melihat bayangan aneh ketika ia menyentuh peti ini. Di tengah rasa penasaran, si seksoi Lily meminta ibunya untuk membuka peti tersebut. Akan tetapi, Fiona berkata jika mereka sudah sepakat untuk mengecek peti ini esok hari. Mendengar permintaannya tidak dituruti, tiba-tiba saja Lily tantrum dan membacoti ibunya. Yeah, no wonder he left. All you care about is this crap. Lily, wait. Sungguh beragajul. Keseksoyan Lily sebanding dengan tingkah lakunya sebagai calon bondon di masa depan. Saat sedang asyik mabok, seketika Lily kikuk saat ketahuan rekan ibunya yang bernama Jonathan. Lantas sambil basa-basi, ia pun menawari Jonathan minuman oleng. Slancha. Sungguh kesempatan. Di tengah asyiknya mabar, Lily pun kaget saat Jonathan menyentuh paha mulusnya. Dan dengan sedikit cipokan, Jonathan seolah memberikan kode keras di kemudian hari. Sesaat kemudian, Lily yang berusaha menahan diri seketika heran saat melihat banyaknya gagak Itachi di atas pohon mati. Entah terkena hipnotis atau apa, tiba-tiba saja Lily berniat membongkar peti mati di gudang menggunakan linggis. Setelah membuka peti, tiba-tiba saja Lily mengalami perjalanan astral ke masa pembantaian yang dilakukan oleh Ormas Acacin. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi pada Lily? Pura-pura nggak tahu dulu. You opened the casket? Di keesokan harinya, Lily yang terbangun langsung kaget saat melihat ibunya amuk-amukan karena menganggapnya telah membongkar peti mati ketika sedang mabok. Namun Lily merasa semua itu hanyalah mimpi. Seketika Lily pun heran dengan apa yang semalam ia alami. Jesus. Kembali pada Fiona, ketika rekan-rekannya membereskan kekacauan yang terjadi, ia pun meminta maaf atas tindakan bodoh putrinya. Sementara itu, putra Toby yang cupu bernama Sean berniat memberikan sarapan untuk Lily yang sedari malam tidak keluar kamar. Hingga sesaat kemudian, Sean pun kikuk saat mendengar Lily yang memintanya ke kamar mandi. Are you okay? I better just go. Meski sedikit hoki, namun Sean pun syok parah saat melihat tingkah Lily yang sangat aneh. Hingga saat Sean pergi, keanehan pada tubuh Lily semakin menjadi-jadi seolah-olah dirinya digabrut oleh jin. Beberapa saat kemudian, Sean memberitahukan keanehan yang terjadi pada Lily. Takut terjadi sesuatu, Fiona langsung mengeceknya. Lily? Dinner downstairs in the oven.
Tak cuman itu, saat ini Lily tiba-tiba mengalami kerontokan ekstrim dan muntah-muntah darah. Kembali pada Sean, dirasa ada kaitannya dengan kerusupan. Ia yang ketakutan langsung menghubungi seorang pendeta dan menceritakan semuanya. Mendengar hal itu, pendeta Prancis pun merasakan firasat buruk. Kembali ke kamar. My God, sungguh mubazir. Si cantik Lily yang kerasukan kini malah berubah menjadi mengerikan seperti sosok Sméagol di film Lord of the Ring. Sementara di sisi lain, di tengah situasi poek akibat listrik mati, seketika Jonathan heran saat mendengar suara dari kamar Lily. Dirasa sebuah kode, Jonathan pun mencoba peruntungannya. Lily? Saat kamar Lily sepi, seketika Jonathan pun merinding saat melihat banyaknya jejak tangan dan kaki di langit-langit seperti jejak Tokek Man. Sontak semua orang pun kaget saat mendengar teriakan Jonathan di kamar Lily yang masih gadis. Dirasa terjadi kasus asusila, Fiona meminta Connor untuk mencari Toby. Where's Lily? You're in her room. She told me. What happened, Jonathan? Dikira kucing garong kejeblos. Fiona pun syok parah saat melihat Jonathan yang sekarat, dan meski terjatuh di atas kasur namun Jonathan tetap tewas. Hingga di tengah kepanikan, seketika perhatian Fiona tertuju pada sosok bermata hijau di atas pelapon yang bolong. Dan bagaikan tergenjutsu Uchiha Itai, tiba-tiba saja Fiona mematung begitu saja. Sesaat kemudian, Toby yang baru datang langsung syok saat melihat kengerian yang terjadi di kamar ini. Give me that. Saat Toby akan mengecek loteng, ia pun meminta putranya untuk menjaga yang lain. Eta si good boy, Toby langsung ngubui dan engap setelah di jumpscare bebenguk Lily yang kerusupan. Saat yang lain berusaha menolong, kini giliran Toby yang terkena genjutsu. Dan rupanya, sosok yang merasuki Lily adalah Morrigan, si dewi pengendali manusia. Sementara di luar, Prancis yang baru tiba langsung merasakan energi negatif yang begitu pekat menyelimuti rumah Toby. Kemudian, Sean langsung mengajak Prancis untuk menolong ayahnya. Melihat Toby terkena genjutsu, Francis yang menyadari teror Morrigan langsung melakukan aksinya. Saat menemukan Lily, Francis berniat menangkapnya dengan menggunakan jurus Cowboy Insap. Setelah mengamankan Lily dengan tali koboi suci, Francis langsung memanggil semua orang. Hingga saat Fiona datang, ia pun kaget ketika melihat putrinya dikarungin bak nangka curian. Lantas, Francis menanyakan apa yang mereka lakukan di reruntuhan kuno. Dan saat Fiona menjelaskan semuanya, Francis pun syok karena jasad Morrigan ini sangat terkutuk dan peti matinya tidak boleh dibongkar. Dirasa sudah terlambat, Prancis hanya bisa melakukan upaya pembersihan pada tubuh Lily. Singkat waktu setelah melakukan persiapan, Prancis berniat mengusir Morrigan dengan metode celupan suci.
Di tengah prosesi ritual, Connor yang kena mental memutuskan untuk tidak ikut-ikutan. Sementara itu, Prancis meminta semua orang untuk merendam tubuh Lily. Stop it! She'll drown! Father! She'll drown! Stop it! Stop it! The water! She'll... Di tengah proses ritual, mereka pun panik saat air dalam bathtub tiba-tiba mendidih. Lalu tiba-tiba sungguh suwe, bagaikan kecoa terbang, di mana yang takut malah yang pertama diincar. Angkat tangan guys. Sesaat kemudian, mereka yang mendengar teriakan Connor bergegas mengeceknya. Jesus Christ. Oh my god, betapa syoknya mereka saat melihat Connor tewas digelayutin setan Morrigan. Di tengah kepanikan, mereka pun menanyakan cara untuk mengakhiri semua ini dan menyelamatkan Lily. Lantas Prancis berkata, jika Morrigan merupakan makhluk yang abadi berkat perjanjian sesatnya dengan Raja Iblis. Namun ada satu cara untuk menyegelnya, yaitu mereka harus mengubur Morrigan bersama inangnya seperti yang dilakukan 1500 tahun lalu oleh leluhurnya Prancis. Di mana dulu Morrigan harus dikubur hidup-hidup seperti mumi Imhotep dan disegel di bawah kuil. Dan jika tidak segera ditangani, ia khawatir Morrigan kabur dari pulau ini dan akan memakan banyak korban jiwa, di mana setiap korban yang ia habisi akan meningkatkan kekuatannya. Tak terima dengan rencana Prancis, Fiona langsung mengancam mereka dengan menggunakan kampak. Kesal dengan Fiona, Toby berniat melakukan sesuatu. Get off me, boy! Setelah membuat Fiona kelenger, Toby langsung menyeretnya dan dikurung di dalam gudang. Sesaat kemudian, mereka yang akan melakukan perburuan langsung menyiapkan persenjataan. Kembali pada Fiona, ia yang baru siuman langsung panik saat terkunci di dalam gudang. Tak ingin putrinya binasa, Fiona berniat melakukan sebuah teknik oplosan. Edan sekali dengan teknik ngoplos LPG, Fiona akhirnya bisa keluar dari dalam gudang. Lantas sebelum pergi mencari Lily, Fiona berniat mencari obat bius terlebih dulu. Kembali pada Toby yang sedang melakukan pencarian. Dirasa akan lama, mereka pun memutuskan untuk berpencar. Di tengah pencarian, Toby pun kesal saat dirinya malah diserang oleh gagak-gagak Itachi. Seketika Toby pun merinding saat melihat sosok Morrigan di tubuh Lily yang hawuk dan poek dengan mata yang menyala. Dan kini Morrigan akan melakukan sesuatu. Sungguh tragis, lebih ripuh dari Lionel Messi di film Grand Canyon. Toby pun tewas setelah 4 kali dicipok ular ruyuk. Di saat itu pula, Sean pun syok parah saat melihat ayahnya tewas digulung orai. Come on! Go! Singkat waktu setelah cukup jauh melakukan pencarian, mereka akhirnya menemukan Lily yang sedang pelangap-pelongo di reruntuhan kastil. Sambil bersembunyi, Prancis yang memiliki kesempatan berniat menyergapnya, sementara Sean diminta untuk menjadi sniper, di mana Sean diminta untuk langsung nembak jika Prancis gagal menyergap Lily. Suwe sekali, upaya mereka pun gagal setelah Morrigan memanfaatkan seekor acu. Menyadari ajalnya di depan mata,
pendeta Prancis yang takut modar tiba-tiba menjadi murtad dengan memohon pada Dewi Morrigan untuk mengampuni nyawanya. Entah bagaimana konsepnya, yang jelas pendeta Prancis mati setelah kehilangan imannya. Sesaat kemudian, Dewi Morrigan berkata jika ia bisa memanfaatkan tubuh Sean untuk berkembang biak. Singkat waktu, Fiona yang baru tiba di kastil seketika syok saat melihat kekacauan yang terjadi. Di tengah pencarian, Fiona pun heran saat mendengar teriakan Sean dari dalam makam Morrigan. My God, entah ngunyah atau nyeri, Sean pun histeris parah setelah keperjakaannya direnggut oleh Morrigan. Sesaat kemudian, Fiona yang sampai di makam Morrigan langsung mencari keberadaan Lily. Namun di saat itu pula, perhatiannya teralihkan saat melihat mumi Morrigan tergeletak seperti kayu bakar. Dan setelah dicek, ia pun menemukan sebuah kalung keramat di dalam jasad tersebut. Melihat Sean kelenger mampus setelah keperjakaannya direnggut, ia pun memberitahu jika Morrigan telah mengambil benih dari dalam titiknya sampai kering. Dirasa gak ngaruh, Fiona meminta Sean untuk mengalihkan perhatian sementara ia akan bersiap untuk menyuntikkan bius pada Lily. And he answered me. Malang sekali Sean si Aim Sabun harus tewas di fatality Morrigan. Di tengah rasa syok, Fiona langsung bersimpuh sambil memberikan kalung keramat yang ia temukan. Saat Lily lemas, Fiona langsung mengusir Morrigan dari dalam tubuh putrinya. Dan sebagai gantinya, Fiona bersedia untuk menjadi inang baru bagi Morrigan. Now don't look me in the eyes. Setelah melepaskan Morrigan dari tubuh Lily, Fiona meminta putrinya untuk segera pergi. Di mana saat ini Fiona berniat menjadi tumbal untuk mengekang Morrigan di dalam kuburannya. Lily pun diminta untuk merobohkan akses masuk menuju tempat ini. Lantas dengan berat hati, Lily pun berusaha menuruti keinginan ibunya. Apakah Lily berhasil kabur? Singkat cerita, Lily berhasil ditemukan oleh tim SAR setelah mendengar reruntuhan dahsyat yang terjadi di kastil. Akan tetapi, tim medis pun merasa heran saat mendapati Lily saat ini sedang hamil. Oh my God, rupanya sebelum terkubur, Morrigan berhasil pindah ke dalam janin di dalam rahim Lily. Dan sungguh miris, Fiona yang masih hidup harus terjebak di dalam reruntuhan yang pengap, seperti para penjelajah goa yang mati konyol. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana? Apakah kalian terhibur dengan film ini? Tak ada yang perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Morrigan tahun 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.